Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan daripada tes intelijensi umum, tes potensi akademik, atau tes kemampuan dasar daripada tes masuk CPNS, BUMN, P3K, atau tes masuk perguruan tinggi negeri. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Di sini ada soal, jika membeli buku maka diberikan bukti belanja. Oke, premis 1 kita beri Premis 1 kita berikan tanda. Jika membeli buku, berarti di sini adalah P, maka diberikan bukti belanja, maka ini adalah Q. Kita masuk ke premis kedua. Jika diberikan bukti belanja, berarti ini kan sama dengan Q, maka di sini ini adalah mewakili Q. Maka sebagian pemilik menyimpannya di dompet, maka ini tidak mewakili P dan Q, maka di sini kita tulis R. Oke. Premis 1 ya. Jika P maka Q. Sedangkan premis 2 ya. Jika Q maka R. Maka jawabannya adalah coret Q yang sama. Harusnya jawabannya jika P maka R. Nah, kita langsung saja ya. Tidak perlu kita menuliskan membaca dulu A, B, C, D nya dulu jawabannya. Kita langsung saja apakah ada jawaban yang seperti ini. Jika membeli buku, maka sebagian pemilik menyimpannya di dompet. Jawaban A jelas bukan ya, tidak mewakili P ke R. Jika B ya, jawaban B kita keep dulu. Jawaban C, jika sebagian pemilik menyimpan bukti belanja di dompet, berarti ini R. R di depan udah jelas, ini salah. Oke. Jawaban D kita keep dulu. Sekarang kita jawaban B, lihat jawaban B, jika membeli baju berarti P ya. Maka semua pemilik menyimpan bukti belanja di dompet. Ini kan sebagian, otomatis salah karena tidak mewakili R. Ekuivalen dari jika P maka R adalah, ekuivalennya adalah negasi R maka negasi P ya. Nah, ini ya, ekuivalen daripada ini. Apakah jawaban yang mewakili ada? Ya jelas, kalau kita paham C, B, dan A itu pasti salah, berarti jawabannya pasti D. Kita buktikan negasi R, berarti kebalikan dari ini ya. Jika semua pemilik tidak, nah ini tidak menyimpan bukti belanja di dompetnya, nah ini nih ya, mereka tidak membeli baju, berarti ini negasi P karena P nya itu membeli baju, dan ini negasi R, ini negasi R.
adalah negasi R. Kenapa? Karena kebalikan daripada R. Kalau R, sebagian pemilik menyimpan di dompet. Berarti ini tidak, karena ada kata tidak, berarti ini negasi R. Oke, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Terdapat premis 1, jika lapar maka makan. Premis 2, Da Silva makan. Di sini jika lapar ini mewakili P. Maka makan berarti mewakili Q. Da Silva makan ini mewakili Q ya. Jika P maka Q, ini untuk premis 1 ya. Premis 2-nya cuman Q saja. Ini mestinya tidak dapat disimpulkan. Oke, kita kesimpulannya Da Silva lapar, Da Silva makan. Berarti ini harusnya negasi Q, tapi tidak mewakili jawaban daripada ini. Tidak dapat disimpulkan. Ini Q. Da Silva tidak makan. Berarti Da Silva tidak makan. Kebalikan daripada Q, negasi Q juga. Kemudian Da Silva lapar namun tidak makan, ini udah jelas nggak nyambung. Da Silva makan ini sama dengan itu ya, sama dengan ini. Berarti Da Silva lapar, Da Silva tidak makan. A, C, D, E itu dipastikan salah. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita membahas soal nomor 3. Kita langsung saja. Ada premis 1, jika listrik padam kita ibaratkan ini adalah P ya. Kemudian maka internet tidak stabil. Tidak stabil berarti kebalikan daripada stabil, berarti kita buat negasi. Atau pekerjaan tertunda. Berarti ini kita mewakili R. Kemudian pekerjaan tidak tertunda ini adalah kebalikan dari R, berarti negasi R. Jika kita dibuat rumus, ini bisa menghasilkan jika P maka negasi Q negasi Q atau R. Ini adalah premis 1-nya. Atau kita tulis P1. Premis 2-nya ya ini. Negasi R. Nah, ini persamaan ini kita bisa pecah menjadi 2, yaitu P
Jika P Ayah itu siapa? Ayah itu siapa? berarti ini negasi Q. Berarti premis 2-nya negasi R. Kemudian persamaan kedua, jika P maka R jawabannya negasi R atau premis keduanya negasi R. Jika terdapat persamaan ini, maka jawabannya adalah negasi P. Kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P kesimpulannya. Kita lihat di bawah ini, apakah ada negasi P? P-nya itu jika listrik padam, berarti listrik tidak padam. Berarti jawabannya adalah B. Baik, sekarang kita melanjutkan soal nomor 4. Jika Febri ke Bandung, nah kita buat pergi ke Bandung ini P ya. Maka orang tuanya juga pergi ke Bandung. Berarti ini maka ini adalah Q. Pernyataan keduanya Q. Jika orang tua Febri ke Bandung, ini juga mewakili daripada ini ya, Q juga sama. Maka rumah Febri Jakarta dijaga oleh Pak Budiman. Berarti ini keterangan berarti mewakili R. Sampai sini kita bisa menarik kesimpulan untuk premis 1. Berarti ini jika P maka Q premis 2-nya jika Q maka R, maka ini kita coret kesimpulannya menjadi jika P maka R. Apa ini? Ayah apa ini? Nah, ini belum selesai karena ada premis berikutnya. Itu premis ketiga. Ini adalah kebalikan daripada R. Berarti negasi R. Nah, ini di sini R, negasi R. Ini mirip soal nomor 3 ya, 3. Jika P maka R, kesimpulannya negasi R, maka atau premis 2-nya negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Sekarang lihat P di sini apa? Jika Febri pergi ke Bandung, berarti kalau negasi P, Febri tidak pergi ke Bandung. Dari A, B, C, D ini berarti jawabannya Febri tidak pergi ke Bandung. Oke teman-teman, ini adalah jawaban soal nomor 4. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 5. Soal terakhir daripada part 1 logika matematika. Kita langsung saja teman-teman. Jika musim hujan, kita misalkan ini adalah P untuk premis 1 ini. Kemudian banyak semut keluar dari tanah. Ini kalimat beda daripada kalimat P, maka kita buat ini adalah Q. Kemudian premis kedua, jika semut-semut keluar dari tanah. Nah, ini
kalimatnya mirip dengan ki, maka kita katakan ini ki juga. Kemudian pernyataan berikutnya, Kakang tidak berani ke halaman belakang. Ini berbeda dengan kalimat pi dan ki, maka kita katakan ini r, bebas mau negasi e atau r. Kemudian jika terdapat kalimat seperti ini, maka kita akan mampu menarik kesimpulan. Premis satunya, jika P maka Q. Kemudian premis duanya, jika Q maka R, maka untuk menarik kesimpulannya tinggal coret secara miring seperti ini. Maka kesimpulannya untuk premis 1 dan premis 2 ini, jika P maka R. Ini belum menjadi kesimpulan akhir teman-teman, karena ada premis ketiga. Premis ketiga ini yaitu Kakang berani keluar ke halaman belakang. Berarti ini kebalikan daripada R, maka ini kita katakan negasi R. Nah, di sini premis satunya ini, premis duanya ini atau premis 3 daripada soal adalah negasi R. Jika terdapat pola rumus seperti ini seperti soal nomor 4 dan nomor 3. Jika P maka R, kemudian jawaban negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kita langsung saja, P tersebut adalah jika musim hujan, maka negasi P adalah bukan musim hujan. Oke, ini ya. Jawabannya adalah nomor B. Oke, teman-teman, demikian untuk logika matematika part 1 ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, aktifkan notifikasi lonceng pemberitahuan untuk update informasi video-video berikutnya, karena masih banyak soal-soal yang akan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.